Perkenalkan, kami dari tim Universitas Surabaya. Kami akan berargumen mengenai mosi Indonesia Emas 2045, transformasi Indonesia dengan kecerdasan buatan. Dengan saya, Marcel sebagai pembicara pertama, ada Lauren sebagai pembicara kedua, dan juga Felicia Untoro sebagai pembicara ketiga. Perkenalkan, nama saya Laurencia Santa, saya dari Universitas Surabaya dan berperan sebagai pembicara kedua. Dan saya, Felicia Untoro, sebagai pembicara ketiga kontra. Baik, untuk pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum memulai perdebatan, ada beberapa setup penting yang harus kita pahami bersama. 1. Indonesia Emas 2045 ditentukan menjadi target Indonesia selanjutnya karena pada tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi. Pada saat itu, orang dengan usia produktif akan jauh lebih banyak dan diharapkan dapat membawa kemajuan pesat bagi Indonesia. Oleh karena itu yang kedua, generasi muda di usia belajar, mulai dari SD hingga yang sedang berkuliah, menjadi aktor utama dalam debat ini. Karena merekalah yang di masa depan akan mengisi posisi-posisi penting. Namun, saat ini mereka masih belum matang dan masih dalam proses belajar. Artinya, debat ini harus membahas bagaimana caranya agar kecerdasan buatan dapat dengan efektif dan menyeluruh melakukan transformasi agar generasi muda dapat menjadi generasi yang unggul dan siap membawa kemajuan pada Indonesia Emas 2045. Dan yang ketiga, cara tersebut adalah memasukkan dan menggunakan AI atau kecerdasan buatan dalam pembelajaran, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Lalu, bagaimana mekanismenya? Satu, untuk standarisasi AI akan dimasukkan ke dalam kurikulum mulai dari SD hingga pendidikan tinggi. Kurikulum tentunya akan dibuat dengan melibatkan tenaga ahli dan pihak-pihak yang bersangkutan di bidangnya. Ahli IT misalnya, atau psikolog anak yang mengerti gimana cara belajar yang efektif. Dua, setelah kurikulum jadi, maka guru-guru akan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah untuk memahami materi dan belajar untuk mengajarkan materi tersebut kepada siswa-siswi. Terlebih akan banyak hal yang akan dipelajari secara praktik mengenai AI. Yang ketiga, pemerintah juga akan menyiapkan infrastruktur bagi sekolah-sekolah, seminim-minimnya jaringan internet dan gadget untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang keempat, setelah kurikulum sepenuhnya siap, mulai dari panduan, guru, infrastruktur, dan sebagainya, maka kurikulum akan mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah. Memasukkan AI dalam kurikulum untuk dipelajari dan menjadi alat pembelajaran memang merupakan cara yang terdengar paling ideal karena cara ini memastikan bahwa pembelajaran dengan penggunaan AI dalam lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi terstandarisasi serta dirancang sebaik mungkin. Namun, melihat kondisi Indonesia yang sedang berkembang saat ini dengan berbagai macam prioritas lain, alokasi anggaran besar-besaran untuk makan bergizi gratis misalnya, atau generasi muda Indonesia yang literasinya masih tergolong rendah, bahkan sulit untuk fokus dalam waktu lama. Apakah memang benar memasukkan AI ke dalam kurikulum merupakan langkah yang baik? Atau ada hal lain yang seharusnya kita lakukan terlebih dahulu? Argumen baik pro maupun kontra inilah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Menyampaikan mengenai sudut pandang pro dan debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kita harus sadar bahwa memasukkan AI ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia adalah kebutuhan yang mendesak. Dunia bergerak sangat cepat. AI tidak hanya sekedar menjawab soal saja seperti ChatGPT, tetapi juga bisa dijadikan media pembelajaran coding, analisis data, bahkan sebagai penggerak industri baru. Kalau Indonesia hanya jadi penonton, maka generasi muda kita akan terus menjadi pengguna pasif. Karena itu, memasukkan AI ke dalam kurikulum sejak SD hingga perguruan tinggi adalah langkah strategis agar anak-anak kita tumbuh sebagai pencipta teknologi bukan sekedar sebagai konsumen asing. Kalau kita sudah paham betapa urgensinya AI bagi masa depan generasi muda, maka pertanyaan berikutnya, apakah negara sudah siap dengan aturan untuk mengaturnya? Tapi faktanya pada sampai hari ini, Indonesia bahkan belum memiliki aturan resmi tentang AI. Inilah yang membuat pemanfaatannya sering digunakan salah kaprah oleh sejumlah siswa. Mereka hanya mengenal AI sebagai media contek saja. Padahal negara lain sudah mempergunakan AI di berbagai bidang, mulai pendidikan, kesehatan, hingga industri dan jauh lebih siap. Kita lihat contohnya dari negara Uni Eropa yang sudah memiliki EU AI Act. Dan Singapura setelah menerapkan AI Governance Framework. Negara-negara tersebut sudah pakai AI sebagai pengawasan sedemikian rupa karena didukung regulasi terkait dengan AI dengan jelas.
Lalu, bagaimana kondisi kita sekarang? Indonesia, penggunaannya masih terbatas dan sering disalahgunakan. Inilah alasan kenapa kurikulum sangat penting. Dengan kurikulum, pemanfaatan AI bisa terstandarisasi dengan baik. Siswa tidak hanya tahu cara prompt, tetapi juga bisa belajar coding, analisis data, hingga etika penggunaannya. Kalau Indonesia nggak masukin AI segera ke kurikulum, maka AI sebagai alat contek saja. Dan entah itu sampai kapan. Padahal potensi AI di dunia pendidikan itu sangat besar. Artinya, kalau Indonesia tidak segera membuat regulasi dan kurikulum, kita hanya akan menjadi pasar bagi teknologi luar negeri, bukan pemain utamanya. Untuk memperjelas potensi ini, mari kita lihat contoh dari sejumlah negara lain juga. Di Amerika Serikat, lembaga ujian internasional seperti TOEFL itu sudah menggunakan AI sebagai proctoring untuk mengawasi ujian online, karena mereka mampu mendeteksi gerakan mata, suara, hingga sejumlah aktivitas di layar komputer. Selain itu, di negara India juga sudah menggunakan sejumlah AI dengan media Natural Testing Agency untuk ujian masuk perguruan tinggi. Artinya, AI itu bukan hanya sekedar alat bantu belajar, tetapi juga sebagai pengawas dan penjamin integritas pendidikan. Indonesia pun itu bisa menyesuaikan mode ini sesuai dengan kebutuhan. Dari sini muncul pertanyaan, kapan sebaiknya kita mulai? Memang, faktanya penerapan kurikulum AI itu membutuhkan waktu yang panjang. Guru harus dilatih, infrastruktur perlu dibangun, dan panduan harus dibuat dengan matang. Tapi, bukankah lebih baik telat daripada tidak sama sekali? Tanpa standar pendidikan yang jelas, pemanfaatan AI di Indonesia itu akan selalu setengah-setengah dan beresiko disalahgunakan terus-menerus. Kalau kita tidak memulai sekarang, 20 tahun lagi, mungkin kita akan menyesal karena generasi muda kita itu justru hanya sekedar menjadi konsumen saja, sementara negara lain itu sudah menjadi pemimpin dunia di bidang AI. Itulah kenapa kita harus mulai sekarang. Tadi kalau kita berbicara soal waktu, maka konsekuensi berikutnya adalah soal sumber daya. Memang biaya yang dibutuhkan itu relatif besar, karena kita harus memulai dan melatih guru, membangun infrastruktur, dan hingga menyediakan sejumlah perangkat belajar. Tetapi, biaya ini jangan dilihat sebagai beban, melainkan sebagai suatu investasi jangka panjang negara. Karena, jika kita berani berkorban sekarang, di tahun 2045 nanti, ketika Indonesia menikmati bonus demografi, kita akan memiliki sejumlah generasi produktif yang unggul dan mampu menciptakan gagasan teknologi AI sendiri, bukan sekedar menunggu investor asing yang datang membawa inovasi. Dan akhirnya, inilah tujuan besar kita, Indonesia Emas 2045. Bonus demografi akan menjadi peluang emas hanya jika generasi mudanya siap dengan keterampilan masa depan. Memasukkan AI ke dalam kurikulum adalah kunci untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing global, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju kemajuan di era kecerdasan buatan. Saya meyakini bahwa menempatkan AI sebagai prioritas utama dalam upaya menuju Indonesia emas justru kurang tepat, karena ada isu yang jauh lebih mendesak dan jauh lebih fundamental untuk bangsa kita. Urgensinya itu terletak di mana sih? Masalah utama kita bukan pada penggunaan AI, tapi rendahnya literasi dasar masyarakat. Kurikulum saat ini justru membuat kemampuan dasar siswa itu menurun. Sejak kurikulum Merdeka diterapkan, banyak loh siswa SMA yang kesulitan untuk berhitung. Bahkan di Buleleng, ratusan siswa SMP itu belum bisa yang namanya membaca, dan 43%-nya belum hafal abjad. Banyak pula yang mudah tertipu hoaks karena literasi digital mereka masih sangat rendah. Dan benar, mereka emang sering yang namanya memakai handphone, tetapi hanya untuk bermain media sosial, yang tidak mengasah logika berpikir mereka sama sekali. Kondisi Indonesia sekarang memang sangat amat darurat akan literasi. Kalau kalistum saja mereka belum bisa menguasai, bagaimana nanti mungkin belajar AI itu bisa efektif? Akhirnya, AI itu hanya akan dipakai untuk mencontek, bukan belajar. Masuk ke ranah argumentasi saya. Mari kita lihat pendapat tokoh besar di dunia teknologi. Elon Musk, CEO Tesla, dan Jensen Huang, CEO Nvidia, sama-sama menekankan pentingnya mempelajari fisika dibanding langsung terjun ke coding di tengah tren AI. Padahal AI ini kan sedang sangat amat populer, promising. Tapi justru mereka menegaskan bahwa AI itu adalah turunan dari fisika dan juga matematika. Ini sejalan dengan argumen saya yang pertama, yaitu jika dasar seperti matematika dan fisika saja mereka belum menguasai, bagaimana bisa memahami coding atau AI yang berlandaskan pada dua ilmu itu. Jadi, sebelum belajar AI, kita harus perkuat dulu pendasarannya, matematika dan fisikanya. Masuk ke argumen kedua saya soal waktu dan sumber daya. Proyek ini akan memakan waktu lama karena Indonesia masih tertinggal jauh dalam bidang AI. Generatif AI apa yang kita selama ini pakai? Itu asalnya dari Amerika dan Cina ya kan? Indonesia sekarang tuh diprediksi kekurangan 9 juta talenta IT pada 2030. Tenaga kerjanya tuh sedang kesulitan mengikuti perkembangan teknologi di Indonesia. Ditambah, banyak guru sedang berusia lanjut dan kurang akrab dengan teknologi. Untuk menjalankan proyek ini, kita tuh butuh tenaga ahli, pelatihan guru, biaya besar, yang akhirnya menguras waktu dan juga sumber daya. Argumen yang ketiga,
Apa status quo Indonesia sekarang? Indonesia itu sedang sangat kekurangan uang setelah membangun IKN yang hingga saat ini belum selesai pula. Presiden kita sekarang pun fokus memberi makanan bergizi gratis. Lihat di APBN tahun 2025. Kita sedang melakukan efisiensi sebesar 23,95% atau sebesar 8,03 triliun dari anggaran belanja awal sebesar 33,5 triliun. Alokasi dana pendidikan itu dipotong terus-terusan. Akhirnya sulit untuk kita membuat kurikulum yang lebih mengedepankan AI karena ya mau mengambil dari mana dananya, mau mengambil dari mana sumber daya manusianya, sumber daya yang dibutuhkan itu sangat besar. Sementara dananya saat ini belum ada. Argumen saya yang terakhir, mari kita lihat negara Cina, negara dengan teknologi paling maju. Justru mereka menekankan pendidikan itu berbasis disiplin dan juga kerja keras, bukan sekedar kemampuan menggunakan AI. Siswa mereka itu belajar dari pagi hingga malam, dan bahkan di waktu luang mereka masih sempat untuk memperkaya diri dengan membaca. Saat ujian besar kemarin, akses kecerdasan buatan di internet itu sengaja dinonaktifkan oleh pemerintah Cina agar pelaksanaan ujian itu tetap jujur dan juga transparan. Ini menunjukkan bahwa meski majunya teknologi, Cina itu lebih mengedepankan pendidikannya di atas ketergantungan pada AI. Jadi, simpelnya, daripada fokus ke kurikulum AI, lebih baik kita memperkuat lagi kemampuan dasar seperti literasi dan juga kalisto. Kembalikan pelajaran penting seperti fisika dan matematika, adakan lagi ujian nasional, dan biasakan siswa itu membaca, serta membuat resensi setiap hari. Fondasi ini harus dibangun dulu sebelum belajar AI, karena teknologi itu butuh proses, bukan lompatan instan. Hilangnya standar seperti ujian nasional itu justru menurunkan yang namanya ketekanan akademik. Padahal sistem itu dulu terbukti efektif membentuk kemampuan siswa. Terima kasih. Bagaimana kita bisa menilai debat ini? Pada akhirnya, baik pro maupun kontra memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setidaknya ada dua matriks yang bisa kita gunakan. Satu, dari sisi urgensi. Urgensi utama tim pro adalah bahwa zaman terus berkembang dan AI akan terus berkembang dengan sangat cepat. Penting untuk generasi muda secepat mungkin beradaptasi terhadap hal ini. Sementara bagi tim kontra, kemampuan literasi dan berhitung dasar dari generasi muda merupakan hal yang lebih penting. Di tengah maraknya perkembangan AI, jangankan memanfaatkan AI, literasi dasar saja belum bisa. Lalu yang kedua, dari sisi waktu dan sumber daya. Di sisi pro, sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak dan waktu untuk bisa terrealisasi lebih lama. Tapi ini tidak masalah bagi mereka karena akan membawa dampak lebih banyak pada jangka panjang. Sementara di sisi kontra, dengan sumber daya dan waktu yang lebih terbatas, fokus pada kurikulum yang mengembangkan kemampuan literasi siswa merupakan hal yang lebih efektif, cepat dilakukan, dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Pada akhirnya, memasukkan AI ke dalam kurikulum memanglah hal yang baik. Namun, masih ada hal-hal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah terlebih dahulu. Meningkatkan literasi, membangun infrastruktur yang merata, memperhatikan dan menaikkan kualitas guru, dan lain sebagainya agar masuknya AI dalam kurikulum tidak hanya sekedar formalitas, namun sungguh membawa transformasi Indonesia yang lebih maju, Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kami dari tim Surga Jalur WNI, Universitas Surabaya, siap berdebat demi kemajuan Indonesia, Indonesia Emas 2045. Sekian dari kami, terima kasih.